Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Teman-teman, owner mobil ini bilang sama gua, lu jangan pasang Innova sama Genik sama Fortuner dulu, sekali-sekali pasang Jimny. Nah inilah, dikirimlah mobil Jimny ke workshop Niki Motor. Target missionnya satu, audio standarnya nggak banget, speakernya cuman sepasang speaker tok ya, ukuran kecil, nggak bisa didengar deh suara speaker aslinya. Jadi kita melakukan tweaking simple ya, yaitu kita masukkan paket rookie yang seperti biasanya kita lakukan ya, supaya mobilnya bagus, audionya juga paling nggak at least bisa dinikmatin. Ayo kita lihat teman-teman instalasinya seperti apa. Suzuki Jimny teman-teman, ini mobil sih, mobil keren banget sih, gue akuin. Gue demen banget sama shape-nya mobil ini ya. Lagian mobil ini punya historisnya ya. Jadi di keluarga gue sendiri pertama kali punya mobil ya itu punya Jimny Katana ya. Dengan touch perkembangan zaman ini tampangnya jadi keren banget. Meskipun ya gue udah coba bawa sih, tenaganya sih kurang ya menurut gue ya. Tapi buat gaya-gayaan sih mobil ini keren banget. Build quality interiornya mau dibilang bagus sekali enggak, tapi jelek juga enggak sih. Menurut gua standar, tapi ya standarnya Suzuki India lah ya. Gayanya Jeep banget ya. Gua kaget, ini mobil udah pakai ban pacul ya, tapi ternyata road noise-nya nggak berisik ya. Jadi nggak yang parah banget gitu. Oke sih menurut gua. Ya pantas aja ya harganya menjulang tinggi gitu ya. Ya sedikit kegoreng juga sih ya dengar-dengar isunya begitu. Tapi ya anyway, makin limited barangnya pasti ya harga pasti naik ya. Jadi ya ini ownernya mobil ini ya temen Niki Motor juga lah ya. Jadi ini alirannya termasuk anti mainstream. Jadi dia nggak punya mobil-mobil yang umum seperti orang punya gitu ya. Jadi punyanya barang-barang tuh yang agak antik gitu. Salah satunya ini mobil udah diincar banget. Setelah mobilnya datang dicoba, wah audionya nggak banget gitu. Jadi bener-bener mendem, nggak ada high-nya. Ya memang nggak ada Twitternya ya teman-teman, nggak ada tempat buat Twitternya juga. Jadi ya kudu ke Niki Motor lah untuk beresin ya. Tapi ya namanya orang ini, ownernya ini memang ya selalu bilang ya, gue orangnya bukan audiophile, gue kuping panci gitu. Yang penting target gue cuman audionya bisa didengar aja gitu. Ya udah, nah since kebutuhannya begitu ya kita sesuaikan teman-teman. Jadi mobil ini gue kasih two-way speaker untuk front ya. Rear nggak gua tambahin speaker lagi karena ini memang bisa dibilang masuk ke kategori personal car. Jadi yang bukan buat rame-rame lah ya. Jadi saya hanya tambahin front two-way, satu buah DSP sama satu buah subwoofer aktif. Speaker yang bisa muat di sini pun nggak bisa yang besar-besar ya. Ukurannya maksimal 5 inch ya. Jadi kita pilihkan speaker dari Blam Audio, Blam Relax 130 RS. Ya, jadi ini two-way dengan mid bassnya ukuran 5 inch ya. Tapi pasifnya saya nggak pakai karena kita memiliki DSP 6 channel. Jadi kita frontnya kita main two-way full aktif gitu. Nah, segala prosesor sama subwoofer aktifnya kita custom secara OEM di bawah bangku sebelah kanan ya. Which is sebenarnya itu ada tempat aslinya, ada pemadam ya. Pemadam ownernya putuskan udah cabut aja, nggak usah dipakai gitu. Nah setelah instalasinya selesai kita cover dengan rapi teman-teman. Jadi looksnya OEM banget ya. Nah untuk penempatan Twitternya teman-teman ya, gua letakkan di pilar A ya, pilar A. Tapi bagaimana manisnya dengan tidak blind spot, karena mobil ini kacanya tegak, pilarnya pendek kecil ya kan. Kalau kita bikin gede-gede pasti mengganggu mata banget ya. Jadi ya kita bikinlah, ini namanya 4D printing manual ya. Apa coba? 4D. Jadi ini 4D printing teman-teman, karya Niki Motor ya. Jadi handmade lah teman-teman ya, bukan 4D ya. Belum ada tuh 4D printing teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil karya tim fabrikasi Niki Motor ya untuk membuat dudukan Twitternya. Karena pilarnya sendiri sebenarnya udah agak angle ya teman-teman. Jadi kita nggak usah bikin dudukan miring lagi. Kita pasang secara lurus aja, dia otomatis akan sedikit menghadap ke pendengar ya. Jadi ini plusnya dari pilar mobil ini, agak angle sedikit, dia agak tilt ya gitu. Jadi kita tinggal bikinin covernya supaya bolongannya itu rapi ya. Nah, jadi kalau ownernya ini suatu saat mau jual mobil, tinggal cemplungin aja Twitter murah gitu. Twitter Blam sama mid bassnya diangkat gitu ya.
Nah, oke, kita masuk ke mobil. Gue kasih cerita sedikit tentang hasil suaranya seperti apa. Suzuki Jimny, teman-teman. Jadi audionya ini udah gue tuning ya. Nggak gampang juga dapetin fokus suaranya di mobil ini. Jadi agak kesulitan juga ya. Mungkin karena akustik kabinnya ya, tapi karena penggunaan driver 5 inch juga ya. Jadi dapetin low-nya di pintunya juga kurang begitu bobot gitu ya. Tapi gue nggak tahu apakah karena memang output head unitnya juga gitu kan. Karena gue nggak tahu ini head unit OEM-nya ini si Suzuki ini pakai vendor mana ya. Tapi yang terakhir kan Suzuki sering pakai GVC bahkan Alpine ya. Tapi kalau gue lihat ini graphic user interface-nya ini bukan graphic user interface yang gua familiar sih gitu. Jadi ini bahkan kelihatannya seperti Android China gitu ya, model-modelnya gitu ya. Nah, kalau lu tanya gua puas apa enggak dengan setup Rookie di mobil ini, ya gue bilang puas nggak puas ya, karena head source itu kan juga sangat menentukan teman-teman ya kan. Banyak pertanyaannya begini, nah kok kalau udah pakai prosesor harusnya pasti bisa bagus dong. Saya sering ngasih edukasi begini ya teman-teman. Jadi prosesor ini adalah fungsinya dia adalah pengolahan sinyal, bukan sumber sinyal ya. Jadi dia akan mengolah sinyal yang dia terima gitu ya kan. Dia membenarkan posisi dan segala macam kesalahan-kesalahan yang terjadi di kabin gitu secara akustikal gitu. Dia akan membetulkan gitu. Tapi dia bukan penghasil sinyal itu sendiri ya, kecuali kamu main direct Bluetooth gitu. Tapi kan kalau user umum kan maunya tetap source-nya lewat head unit ya. Jadi faktor head unit ini adalah yang mengasih sumber sinyal ke DSP ya. Jadi kasar katanya begini, kalau DSP-nya dapat sampah, yang keluar tetap sampah teman-teman ya. Jadi nggak bisa DSP ini dapat input sampah, keluarnya jadi emas gitu. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi dia adalah pabrik pengolahan sinyal ya, manipulasi sinyal. Nah, kalau misalnya dia dikasih umpan sinyal emas, keluarnya sinyal emas tetap, tapi yang sudah dirapikan gitu ya. Begitu ya teman-teman, jangan salah sangka. Oh, bahwa head unit busuk masuk ke DSP keluarnya bisa jadi suara emas. Nggak bisa teman-teman ya. Bobotnya tetap sesuai sumber aslinya, tapi tata suaranya semua dibetulkan sama DSP sehingga masuk ke kuping kita itu adem gitu ya. Jadi rata gitu ya, semua bisa dinikmatin. Tapi bobotnya, kualitasnya akan tetap sama seperti source-nya ketika itu dimasukin ke DSP ya. Gitu. Jadi kalau review gua terhadap head unit bawaan OEM mobil Jimny ini ya, menurut gua kurang bagus ya output suaranya. Tapi kalau kalian itu sebenarnya ya seperti owner mobil ini kuping panci ya, mungkin udah bisa acceptable gitu, karena semua udah kita rapikan output suaranya, high-nya sudah dapet, mid-nya, bass-nya semua udah ngeblend gitu ya. Nah, tapi kalau kamu ini penggemar gitu ya, mungkin mobil-mobil lain udah upgrade audionya dengan head unit yang bagus, dengan source yang bagus, speaker relatif lah ya, tapi dengan perangkat amplifier DSP itu yang bagus. Mungkin Anda harus pertimbangkan ganti head unit supaya si speaker DSP kerjanya lebih optimal gitu. Nah, di mobil ini DSP yang gue kasih adalah DSP yang lagi hot-hotnya juga di Niki Motor ya, yaitu Alpine ya, Alpine PXE M60. Ini memang lagi hot banget. Kita paketkan dengan beberapa jenis speaker ya. Nah, ini salah satunya speaker yang bisa dipadukan karena di mobil ini mintanya 5 inch. Jadi kita juga sesuaikan ya ukuran mid bassnya 5 inch, yaitu pakai Blam 130 RS. Ini seri Relax dari Blam. Seri Relax ini adalah seri yang paling lengkap ukuran inch-nya ya. Jadi mulai dari 4 inch, 5 inch, 6 inch sampai model-model oval dan sebagainya, dia lengkap untuk di seri ini gitu. Nah, untuk subwoofer kolong gue pilihkan yang paling kecil, paling imut ya. Nah, kita ada dari Intersys Wave ya. Ini subwoofer kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Bukan untuk nyari bass yang sampai jedang-jedung juga sih, tapi yang penting dapat hawa low-nya gitu. Jadi nggak kosong gitu ya, nggak cempreng gitu. Oke. Peredam di mobil ini juga kita pasang tipis-tipis hanya untuk di pintu depan ya. Pintu depan kiri kanan gua kasih CTK premium untuk 3 sisi ya. Plat dalam, plat luar, sama bagian door trim ya. Jadi mobil ini buat yang teman-teman yang kupingnya agak sensitif ya, memang ada rentan ada bunyi-bunyi rattle sedikit ya. Tapi kalau kamu punya audio yang
yang bisa dinikmatin, bisa di-enjoyable gitu ya. Rattle-rattle itu yang jadi nggak kedengaran gitu, karena kita putar audio gitu. Audionya kedengarannya bulat gitu. Oke? Nah, begitu review gua teman-teman, tanpa panjang lebar, gua rekamin hasil suaranya. Mungkin teman-teman bisa ikut enjoy apa yang terdengar di mobil ini, audionya setelah di-tweaking sama kita, hasilnya seperti apa, dan looks-nya seperti apa, teman-teman udah bisa lihat ya. Oke teman-teman, jangan lupa pakai headset untuk dengerin hasil suaranya. Gue pamit undur diri, kita ketemu di video berikutnya. See you, dah. Oke teman-teman Car Audio Lovers, sekarang gue mau rekamin hasil suara yang ada di mobil Suzuki Jimny yang satu ini ya, teman-teman Car Audio Lovers, yang menggunakan two-way speaker dari Bram Relax dan menggunakan DSP dari Alpine dan tentunya menggunakan subwoofer kolong atau subwoofer aktif dari Intersys iWave ya, teman-teman Car Audio Lovers. Tanpa berlama-lama teman-teman jangan lupa gunakan headset ya. Just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way you got things done, sleeping on the job clothes. Raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness
it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see.